Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat huruf, yang mana yang telah kita ketahui sifat huruf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat huruf yang memiliki lawan atau antonim, kemudian ada sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Yang pertama ada shafir. Shafir secara lughah atau secara bahasa yaitu suara yang menyerupai burung atau unggas. Wa yushabbih sautu ta'ir. Jadi dia menyerupai suara burung. Sedangkan dalam segi istilah yang dimaksud dengan shafir yaitu suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah, kemudian gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, yang termasuk ke dalam huruf shafir ada 3. Yang pertama ada shad, yang kedua ada sin, kemudian yang ketiga ada zai. Nah, shad merupakan huruf shafir yang paling kuat. Contohnya dalam surah Al-Fatihah misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dia wa yushabbih sautut ta'ir. Jadi dia menyerupai suara unggas. Nah, seperti itu bunyinya. Nah, kemudian yang kedua ada sin. Contohnya dalam surah An-Nas, yuwas wisufi. Yuwas wisufi sudurin nas. Nah, itu yang sin. Kemudian ada lagi zai. Contohnya dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu tadi penjelasan tentang shafir. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah secara lughah yaitu memantulkan. Nah, secara istilah qalqalah yaitu mengucapkan huruf sukun atau mati yang disertai dengan pantulan, baik dia di akhir kalimat sebagai waqaf atau tidak. Nah, qalqalah sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada qalqalah sughra dan kedua ada qalqalah kubra. Apa itu qalqalah sughra dan apa itu qalqalah kubra? Nah, yang termasuk ke dalam hurufnya dulu nih, kita akan bahas huruf qalqalah itu ada 5. Yang itu ada ba, jim, dal, po, dan qaf, atau yang sering kita sebut dengan baju di toko. Nah, itu tadi huruf-huruf yang termasuk ke dalam qalqalah. Kemudian tadi kita sudah membahas qalqalah atau bagian qalqalah, yaitu ada 2. Yang pertama ada sughra, ada kubra. Kemudian sebagian ulama ada yang menambahkan yaitu qalqalah akbar. Nah, apa itu qalqalah sughra? Qalqalah sughra itu biasanya berada pada tengah kalimat. Huruf-huruf qalqalah yang berharokat sukun, kemudian dia berada di tengah kalimat. Contohnya at'amahum, alladzi at'amahum. Nah, ini merupakan contoh dari qalqalah sughra. Kemudian yang kedua ada qalqalah kubra. Atau qalqalah besar. Nah, biasanya qalqalah ini ada di tanda pemberhentian atau tanda waqaf. Nah, dia baik sukun atau harokat fathah. Nah, contohnya dalam surah Al-Lahab misalnya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di sini yang termasuk ke dalam qalqalah kubra. Kemudian yang terakhir ada qalqalah akbar. Bagaimana qalqalah akbar? Nah, biasanya qalqalah akbar itu pada akhir waqaf dia ditambahkan syiddah. Jadi dia memiliki tasydid. Jadi contohnya dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, pada huruf ba di tanda wakaf terakhir dia memiliki tasydid atau syiddah. Nah, ini yang disebut dengan
qalqalah akbar. Dan kemudian ada yang ketiga, yaitu lain. Lain dalam segi bahasa atau lughawi yaitu lembut atau mudah. Nah, sedangkan secara istilah lain itu adalah mengeluarkan huruf dengan tidak memberatkan lisan. Nah, yang termasuk ke dalam huruf-huruf lain yaitu ada dua. Yang pertama ada wawu, kemudian ada ya. Nah, contohnya misalnya baitun atau khaufun. Nah, sebelum huruf lain ini dia biasanya berharokat fathah. Nah, ini yang disebut dengan lain. Jadi pengucapannya tidak memberatkan lisan. Khaufun, baitun. Nah, dia mudah diucapkannya. Kemudian yang selanjutnya, nah, kemudian yang keempat apa? Yaitu inhiraf. Nah, inhiraf secara lughawi atau secara bahasa yaitu condong atau miring. Nah, sedangkan secara istilah inhiraf yaitu keluarnya huruf dengan cara condong atau miring ketika keluar dari lisan itu. Yang keenam ada tafasyi. Nah, tafasyi ini secara lughawi yaitu menyebar atau meluas. Nah, secara istilah yaitu mengeluarkan makhraj atau mengeluarkan huruf yang disertai dengan menyebarnya angin di dalam mulut. Nah, contohnya yang termasuk ke dalam huruf ini itu shin. Ya, ketika menyebutkan huruf shin ada angin gitu. Anginnya menyebar, shin. Nah, misalnya contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu yang disebut dengan tafasyi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada istitalah. Nah, istitalah ini dalam secara lughah atau secara bahasa itu memanjangkan. Nah, kemudian secara istilah yaitu huruf yang keluar dari lidah kanan atau kiri. Nah, jadi dia pengucapannya dipanjangkan. Nah, yang termasuk ke dalam istitalah yaitu huruf dhad. Nah, dia hanya satu, dhad. Nah, ketika kita mengucapkan jadi ujung lidah kemudian sisi kanan dan sisi kiri, dhad. Nah, misalnya ardun, kemudian ada ba'dhi misalnya. Nah, itu yang disebut dengan istitalah. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, nah itu tadi penjelasan mengenai sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.